Salam juga kita serahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Untuk mempersingkat waktu, ya, sedikit di sini Dewan Hakim ingin menyampaikan hal-hal yang sebetulnya tadi sudah diikuti oleh sebagian peserta, namun mungkin ada yang belum mengikuti arahan Dewan Hakim pagi tadi karena sebagian ragu, ada yang baru sampai sore ini. Jadi kita kaji ulang tentang tata cara penilaian dalam musabaqah fahmil kutub ini. Ini nanti kita lakukan dua babak, ada babak penyisihan dan babak final untuk nanti malam ya. Dari setiap babak penyisihan ini diberikan dua paket soal. Pertama, soal pemerataan, di setiap regu mendapatkan jatah soal 10 soal ya masing-masing. Teknis ya, dalam pemberian soal nanti Dewan Hakim membacakan soal, kemudian regu peserta yang menjawab. Ini limit waktu antara soal dengan jawaban peserta ini diberikan limit waktu 1 menit. Jadi begitu soal diberikan oleh Dewan Hakim, peserta diberikan waktu ya, limit waktu 1 menit. Jadi lebih 1 menit nanti dilontarkan ke regu yang lain. Ya, ketika dilontarkan ke regu yang lain, nanti regu yang lain dapat menjawab dengan melalui tekan bel. Jadi begitu dilontarkan, siapa yang duluan memencet bel itu yang berhak untuk menjawab. Nah, itu. Jadi setiap soal nanti yang diberikan dalam pemerataan, jadi kalau dijawab benar berarti bernilai 100. Ketika tidak mampu dijawab ya, dilontarkan ke regu yang lain dengan cara rebutan. Caranya itu, siapa yang tekan bel duluan itu yang diberikan hak untuk menjawab. Ketika dijawab dengan benar oleh regu yang lain, maka diberi nilai 50 ya. Cuma di sini ada sedikit yang perlu diketahui, ketika yang memiliki soal ini dapat menjawab tidak lengkap ya, apa setengah, apa 75%, ini diberikan nilai menurut ukurannya. Jadi ketika itu tidak dilontarkan ya. Jadi yang dilontarkan ini memang soal yang tidak mampu dijawab oleh regu yang bersangkutan, yang perlu diketahui ya. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk paket soal rebutan ya, ini teknisnya kayak tadi bagi juga. Jadi setiap 4 regu ini nanti mendapat soal 12 ya, soal 12 soal ya, diberikan kepada 4 regu. Nanti yang awalnya kayaknya yang hak jawab, kalau bisa jawab berarti nilainya 100. Kalau tidak bisa jawab atau kurang sempurna atau salah atau dia, maka dikurangi nilai 100. Mungkin ini sudah maklum ya. Kemudian sedikit pemberitahuan, apabila ditanyakan tentang ta'rif definisi, ini jawabannya sesuai kitab perujukan yang telah ditentukan oleh panitia ya. Jadi dalam kitab yang rujukan itu yang menjadi materi kita fahmil kutub pada kali ini. Mungkin demikian sepintas yang nanti diperjelas lagi oleh hakim yang lain.
Ya demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Mukarram. Jelas pada peserta, ada yang mau dipertanyakan? Jelas ya? Kelompok A jelas, B, C, D jelas. Ada? Silakan. Begini Pak, misalnya soal pemberataan kepada kelompok A. Kelompok A tidak benar menjawabnya. Apakah soal dilemparkan? Tidak menjawabnya, diam. Bukan, salah di ketika menjawabnya. Oh, salah, dilontarkan. Nah, tapi kalau dijawab kurang lengkap, berarti dinilai menurut ketidaklengkapannya. Tapi kalau salah atau diam, dilontarkan. Yang tidak dilontarkan itu ketika dijawab benar dan sebagian dijawab. Itu baru tidak dilontarkan. Jelas ya? Baik, jelas ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan regu A untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rafael Nugraha. Di samping kanan saya Arul Zulkarnain, di samping kiri saya Muhammad Ridha. Kami dari Dayah Budi Mesja. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kelompok B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mulyana. Saya sebagai juru bicara. Di samping kanan saya atas nama Asyila Insyirah dan di samping kiri saya atas nama Amara Insyirah. Kami perwakilan dari daerah perbatasan Minaju Salam, Kota Subul Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjutkan, regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Perawan sebagai juru bicara, dan sebelah kiri saya ada yang bernama Rizky Ananda dan yang sebelah kanan saya yang bernama Haikal Pakdas. Kami utusan dari Dayah Serambi Mekah Al-Waliyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya regu D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syafrizal dan di sebelah kanan saya bernama Muhammad Iqbal dan di sebelah kiri saya bernama Muhammad Muammil. Kami utusan dari Dayah Istiqomatuddin Babul Mu'arrif Serambi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan regu A untuk juru bicara maju mengambil amplop soal untuk babak pemerataan. Ya. Baik, silakan kembali. Selanjutnya regu B. Boleh dilanjutkan regu C dan regu D. Regu B. Regu B. Ya. Regu C. Ya, silakan. Regu C ya. Silakan kembali. Regu D, silakan dipilih. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita pada sore yang berbahagia ini. Selanjutnya silakan diuji coba belnya regu A. Baik, regu B, regu C, regu D. Oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Tengku Muhammad Said Saleh. Untuk babak pemerataan, waktu dari selesai baca soal hingga dijawab 1 menit. Kalau 1 menit itu belum dijawab, maka akan dilontarkan. Ya, baik. Untuk babak pemerataan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Grup A siap? Alhamdulillah. Baik, ini soal berjumlah 10. Waktu batas menjawab 1 menit. Bila dalam 1 menit tidak bisa dijawab, maka Dewan Hakim akan melontarkan jawaban. Baik, soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki adalah fardu wudu yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Dewan Hakim dilontarkan. Regu C kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima. 50 untuk regu C. Soal yang kedua. Apa hukumnya bersuci dengan air musyammas di dalam wadah emas atau perak? Boleh. Bagaimana Don Hakim? 100 untuk regu A. Jamaah. Ya, masih semangat ya. Soal ketiga. Sebutkan 3 perkara yang dapat membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat air. Belum? Ketika masuk waktu salat, Cuman satu yang dijawab, nilainya 25. 25 untuk regu A. Jawaban yang lengkapnya adalah yang membatalkan tayamum ada 3. 1. Setiap perkara yang membatalkan wudu. 2. Melihat air di selain waktu salat. 3. Murtad. Soal yang keempat, sebutkan nama lain dari lazim. wajib. Dilontarkan. Regu C kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu muta'addi. 50 untuk regu C. Untuk regu C 50 ya. Selanjutnya soal yang ke nomor 5. Berapakah pembahagian i'rab? Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa, nasab, khafat, sukun. 50 karena jumlah tidak disebutkan. Ini pertanyaannya 2 kan, berapakah? Kemudian sebutkan satu persatu. Ya, 50 untuk regu A. Ingat para peserta, perhatikan soal dengan baik-baik. Itu ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, berapakah pembahagian i'rab? Kemudian yang kedua, sebutkan satu persatu. Jadi jawabannya 2. Soal yang keenam,
Sebutkan ta'rif atau definisi yang mendekatkan pemahaman terhadap isim nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakiratu kullu ma salaha nuqulun alifu wal lamu alaihi. 100 untuk regu A. Untuk regu A. Soal yang ketujuh. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya Allah ulangi boleh. Bagaimana Dewan Hakim? Boleh diulangi? Ya, saya ulangi ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hadis Nabi SAW berikut ini. Innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Waktunya habis? Waktunya habis, dilontarkan. Regu B disilahkan. Oh, regu B. Nah, regu B disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya Allah menyukai sesuatu yang luhur atau yang tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. 50 untuk regu B. Mana penyemangat untuk regu B? Supporternya mana? Ya. Soal nomor 8. Tahun berapakah terjadi perperangan Mu'tah Bismillahirrahmanirrahim. Tahun keempat. Dilontarkan. Regu C, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ketiga. Digugurkan. Jawaban yang benar adalah tahun ke-8 Hijriah. 9. Berapakah jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari golongan Arab? Lima. Dilontarkan ya. Untuk regu D ya. D kami silahkan. 4. 50 untuk regu D. Token 3 benar. Soal yang terakhir yaitu nomor 10. Sebutkan ta'rif atau definisi sifat salbiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasifatu salbiyah la tansahiru la tansahiru la tanhasihu ala ashahi lianna aqanisa naqaisa la nahiyata. Dilontarkan. Regu C kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyal hal wajibatul dzati mazamati dzati ghairu mu'alatim illah. Bagaimana Dewan Hakim? Coba diulangi sekali lagi jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyal halul wajibatul dzati mazamati dzati ghairu mu'alatim illah. 50 untuk regu C. Baik, dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir untuk babak pemerataan regu A. Baik, kita lihat skor nilai sementara. Untuk skor nilai sementara berjumlah 275. Tepuk tangan untuk regu A. Ya, sebentar ya. Ini ada komplain dari official. Belum final ya nilainya. Iya, bagus. Ya, baik, bagus. Pengamat sangat cermat. Tadi karena jawabannya cepat sekali, jadi Dewan Hakim meraba-raba. Ya. Kalau tidak salah tadi yang disampaikan oleh komisi Regu C. Regu C ya. C. Coba diulang lagi salbiah tadi. Ini Yang memang, sifat salbiah. coba dengan bahasa yang jelas ya. Salbiah di sini maksudnya. Tadi yang nilainya coba diperhatikan dulu. Yang nilai regu Dipending dulu nilainya. regu C ya, coba dipending dulu nilainya. Karena Dewan Hakim kurang jelas tadi suaranya, makanya suruh ulang tadi itu pun agak samar. Ya, Nah, silakan. Silakan dijawab yang definisi atau Jawab takrif. sesuai dengan yang ada dalam kitab yang sudah dijadikan rujukan. Silakan coba diulang lagi tadi. Sebutkan ta'rif sifat salbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyal halul wajibatul dzati madamati dzatu ghairu mu'alatim illah. Ya. Jadi kalau salbiyah yang benar adalah hiyallati dallat ala salbi ma la yaliqu bihi ta'ala. Itu yang betul. Berarti jawabannya tadi berarti itu sifat salbiyah tadi ya. Berarti tidak masuk. Berarti tidak. Untuk grup C dikurangi nilai yang terakhir tadi. Sudah? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, pemerhati itu perlu diperhatikan. Jadi mohon peserta jawab dengan bahasa yang jelas ya. Jangan terlalu cepat. Karena sulit untuk didengar oleh Dewan Hakim. Terima kasih atas koreksinya. Terima kasih untuk kepada seluruh pendamping yang sangat-sangat cermat. Ya, God. Sebelum bacut gure Dewan Hakim sesuai yang tampil regu A dan regu B bahwa diizinkan menjawab setelah dipersilahkan oleh Dewan Hakim. Tapi Buno yang menjawab segala dipersilahkan. Yang soal lemparan jadi segala dilempar sudah ditekan belnya. Terima kasih. Di kedepannya mohon kepada para peserta sebelum Dewan Hakim mempersilahkan atau mengatakan dilontarkan, maka jangan ditekan dulu belnya. Sudah dapat dimengerti? Alhamdulillah. Baik. Ada yang lain dari pendamping? Tidak ada ya? Ada? Ya. Bagaimana? Soal yang sudah lewat kenapa?
pembahagian i'rab. Ya, makanya enggak, kalau tidak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab yang telah diberi batas, tidak dibenarkan. Nilainya ditausi, dibagi-bagi. Ya. Enggak. Berapa nilai? 75 ya? 50. Oh, di banyak sukun tadi. Oh, jadi enggak fokus saya tuh. Oh ya, berarti Ya. Ya, jadi Ya. sangat sedikit maksudnya. Seharusnya lebih tinggi diberi nilai, jangan 50 begitu kan. Lebih rendah Oh, lagi. lebih nilai rendah. Ya. Sedikit ada perbaikan nilai ya tadi ya. Di nomor berapa tadi? Tadi di regu A di soal pembagian i'rab. Tadi kan jumlahnya ada 4 ya. Ya. Jadi jumlah 4-nya tidak disebutkan. Cuma disebutkan pembagiannya. Pembagiannya apa-apa tadi? Rafa, Rafa, nasab, khafat, sukun. sukun ya. Nah, di sukun inilah yang kurangnya di sini. Tadi Dewan Hakim memang kurang fokus ya. Kayaknya Jadi, belum kopi minta nih maaf. panitia. Karena memang dari pagi tadi kan memang. Tapi alhamdulillah nih pengamat alhamdulillah teliti betul ya. Terima kasih. Jadi karena terakhir sukun ya, bukan jazam ya. Sukun. Tadi diberi nilai 50 ya? 50. Nah, berarti dikurangi 10 berarti menjadi 40. Ya, yang berarti ya, Ya. yang terakhir Ya. 50. Ya. 40. Ya betul. Di regu A. Jadi kami harapkan kepada pengamat kalau komplain berarti ketika sedang berlangsung ya. Makanya pengamat dibutuhkan soalnya. Berarti skornya 265. Jangan tambah. Sudah dikurangi 10. Sudah selesai? Baik, kita masuk di dalam Bagian i'rab tadi. soal untuk regu Nah. B. Siap? Alhamdulillah. Soal yang pertama, fikih. 1. Membasuh kedua tangan hingga 2 siku adalah fardu wudu yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga. Dewan Hakim 100 untuk regu B. Soal yang kedua, apa hukumnya bersuci menggunakan air yang sangat panas atau bersangatan dingin? Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. 100 untuk regu B. Soal yang ketiga, berapakah jumlah sunnah tayamum dan sebutkan satu persatu? Tiga. Sebutkan. Membaca bismillah. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama membaca bismillah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mualat yang ketiga. 100 untuk regu B. Soal yang keempat, sebutkan ta'rif atau definisi salim dari
dalam ilmu saraf? Bismillahirrahmanirrahim. Ma salimat huruful asliyatil lati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzat wa tad'if. 100 untuk regu B. Teknisi, mohon mic-nya diganti baterainya. Yang dari regu A tolong dikasih ke regu B. Siap. Sudah? Soal nomor 5. Berapakah pembahagian bina? Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian bina ada 8. Pembagian bina ada 8. Bina sohe, bina misal, bina lafif, bina ajwab, bina multawi, bina mahmud, bina naqis. Bagaimana Dewan Hakim? Dilontarkan. Regu C. Ya. Kami tunggu pengamat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bina salim dan bina ghairu salim. Digugurkan. Jadi berapakah pembahagian bina? Sebutkan. Ada 4, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Soal nomor 6. Sifat merupakan salah satu ilat 9. Ia mencegah saraf beserta 3 perkara. Sebutkan 3 perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sifat dengan adal. Yang kedua, sifat dengan alif nun ziyadah. Yang tiga, sifat dengan wazan fi'il. 100 untuk regu B. Soal yang ke-7. Siapakah yang menyatakan Oh gitu. Bagaimana Dewan Hakim? Boleh? Ya. Soal tidak boleh ya. Maaf, dari tadi memang nggak dijelaskan. Selanjutnya, soal nomor 7. Siapakah yang menyatakan ungkapan berikut ini? Innallaha yuhibbu ma'alil umuri wa yakrahu safsafaha. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 untuk regu B. Soal nomor 8. Berapakah jumlah tentara yang dikerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Mu'tah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3.000. Dewan Hakim dilontarkan. Regu C kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 313. Dewan Hakim digugurkan. Jawaban yang benar adalah 10.000 tentara. Soal nomor 9. Berapakah jumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Israel? Ada 1. Dewan Hakim 100 untuk regu B. Soal yang terakhir nomor 10. Sebutkan dalil aqli tentang wajib bagi Rasul bersifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Rasulullah mengerjakan suatu perbuatan yang haram atau yang dimakruhkan, maka kita juga diperintahkan dengan sedemikian. Dan itu tidak masuk dengan akal.
100 untuk regu B. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhirlah babak pemerataan untuk grup B. Mari kita lihat skor nilai sementara untuk regu B dari Dayah Minhajus Subulus Salam, yaitu 850. Tepuk tangan untuk regu B. Selanjutnya soal babak pemerataan untuk regu C dari Dayah Serambi Mekah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Membasuh wajah merupakan salah satu fardu wudu. Sebutkan batasan wajah. Saya ulangi soalnya. Membasuh wajah merupakan salah satu fardu wudu. Sebutkan batasan panjang wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga 2 lihyan. 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Sebutkan salah satu contoh air yang mensucikan lagi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Air maghzub yang dirampas. Dewan Hakim, 100 untuk regu C. Soal nomor 3. Najis atau sucikah bila khamar berubah menjadi cuka tidak dengan sendirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Najis. 100 untuk regu C. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan ta'rif atau definisi daripada lazim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu barang yang bukan pada fa fi'ilnya, in fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lazim adalah ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ila maf'ul bih balaqan fi nafsi. 100 untuk regu C. Hampir saja. Nomor 5. Sebutkan ta'rif atau definisi i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabuhu wa taghyiruhu wa akhir kalimati wa ikhtilafil wa bidda khadati 'alaiha lafdhan wa dirah. Iya, 100 untuk regu C. Soal nomor 6. Sebutkan contoh isim mausul yang dibuang aidnya. Zu. Tuan Hakim, dilontarkan. Regu B, kami silahkan. Allai. Allai, Dewan Hakim. Digugurkan. Jadi jawaban yang benar, contoh isim mausul sesuai yang ditulis di sini, yang dibuang aidnya, ma lanasi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jamaah. Dengar nih. Soal nomor 7. Siapakah nama guru Imam Bukhari yang mengajarkan permulaan bab salat ketika beliau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim. Dilontarkan. Regu B, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Al-Hasan. Iya, 50 untuk regu B. 50. Soal nomor 8. Ya.
Nomor 8. Yang nomor 6. Bola 8. Oh, Targube. Kenapa tadi ya enggak di ya, kita selesaikan dulu ya. Ya. Soal nomor 8. Sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik yang mengajak temannya untuk tidak ikut perang Tabuk sebab musim panas. Saya ulangi soalnya. Sebutkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik yang mengajak temannya untuk tidak ikut perang Tabuk sebab musim panas. Dilontarkan. Ya, Regudi ya. Duluan Regudi ya. Ya, Regudi. Bismillahirrahmanirrahim. Taj'aluna Digugurkan. Jawaban yang benar adalah wa qalu la tanfiru fil hurri qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Soal nomor 9. Berapakah jumlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari golongan mana saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 11. Ada yang dari Bani Israel, ada yang dari Arab, ada yang dari Quraisy. Iya, 100 untuk Regusi. Soal yang terakhir yaitu nomor 10. Sebutkan makna jaiz dalam ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang boleh oleh adanya dan oleh tiadanya. Iya, 100 untuk Regusi. Baik, dengan berakhirnya soal tadi maka berakhirlah untuk soal dan jawaban babak pemerataan. Mari kita lihat skor nilai dari grup C dari Dayah Perwakilan Serambi Mekah Aceh Barat berjumlah 800. Tepuk tangan untuk Regusi. Kemudian untuk Regudi. Bagaimana Regudi? Siap? Siap ya? Alhamdulillah. Soal yang pertama. 1. Menyapu sebahagian kepala adalah fardu wudu yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat. Tuan Hakim 100 untuk Regudi. Soal nomor 2. Sebutkan nama air yang suci dan tidak mensucikan lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Air musta'mal. 100 untuk regu D. Soal nomor 3. Sebutkan 3 perkara yang dapat membatalkan menyapu khuf dalam kurung sepatu khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Habisnya waktu untuk menyapu sepatu, dan yang kedua datangnya sesuatu yang menyebabkan wajib mandi, dan yang ketiga ialah Mimiknya luar biasa, tepuk tangan. yang pertama ada sesuatu habis waktu untuk menyapu sepatu, dan yang kedua datang sesuatu yang mewajibkan mandi, dan yang ketiga ialah lepas sepatu dengan sendirinya. Iya, 100 untuk regu D. Ya, habis fikir kan. Itu mungkin dengan di bangkai tak kan? Udah. Soal yang keempat. Sebutkan ta'rif atau definisi ghairu salim dalam ilmu sharaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu salim ialah wa huwa, dan bermula adanya ghairu salim barang-barang yang ada ianya barang huruf ilah, baik alif, waw ataupun ya. Dewan Hakim, Ada tambahan nggak? ada tambahan? Tad'if dan hamzah. Iya, 100 untuk regu D. Soal nomor 5. Fi'il madhi pada dasarnya dibina atas fathah, namun apabila ia bersambung dengan waw jamak, maka akhir madhinya Didummahkan. Iya, 100 untuk regu D. Soal nomor 6. Ta'rif atau ma'rifah merupakan salah satu illat 9. Sedangkan ma'rifah itu banyak macamnya. Ma'rifah manakah yang dimaksudkan di sini? Alamiah. 100 untuk regu D. Soal nomor 7. Dalam belajar dan mendalami ilmu dibutuhkan kesungguhan 3 orang. Sebutkan 3 orang tersebut. Guru, pelajar, ya ayah. Iya, 100 untuk regu D. Soal nomor 8. Sebutkan nama masjid yang dirobohkan oleh para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Barrah. Masjid apa? Barrah. Masjid Barrah. Dia jawab Barrah. Ketua Hakim. Barrah. Dilontarkan. Bagaimana? Regu C. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Quba. Digugurkan. Yang benar adalah Masjid Dirar. Masjid untuk mempropaganda umat. Maka dirobohkan jamaah.
Nyan dalil juk belah masjid, tapi hasil masjid yang ini. Soal nomor 9. Kapankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit dan berapa harikah berlangsung sakit beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mulai sakit pada tahun yang ke-11 Hijrah dan sakitnya beliau 16 hari. Dewan Hakim, sakitnya 16 hari disebutkan. Nilai 50. Nilainya 50 sebab yang terakhir agak kurang tepat karena sakit beliau selama 13 hari. Adapun jawaban yang benar adalah pada tahun yang ke-11 Hijriah. Soal yang terakhir untuk Regudi ya, dengarkan baik-baik. Sebutkan dalil akli tentang wajib bagi Rasul bersifat siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jikalau tidak adalah ianya Rasul itu yang bersifat dengan sifat siddiq, niscaya maka adalah para umat memikirkan mereka yang bahwasanya sifat kizib merupakan perintah bagi mereka. Bagaimana Dewan Hakim? Iya 100 untuk Regude. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhirlah untuk seluruh babak pemerataan setiap regu. Marilah kita lihat skor nilai untuk sementara. Coba di ya coba. Oke, siap. Coba dikoordinasi nilainya, jangan nanti setelah diumumkan ada yang kurang sinkron. Coba dari pengamat masing-masing boleh dicocokkan nilai sebelum kita tetapkan nilai tersebut. Sinkron? Siap. Baik, marilah kita dengarkan nilai sementara babak pemerataan. Adapun grup A dari Dayah Budi Lamno Aceh Jaya berjumlah nilai 265. Kemudian nilai skor dari Dayah Minhajus Salam atau Subulus Salam, perwakilan dari Subulus Salam, Dayah Perbatasan, skor nilai 900. Kemudian perwakilan dari Dayah Serambi Aceh, Al-Waliyah Aceh Barat, yaitu grup C, dengan skor nilai 800. Serambi Mekah ya, maaf, Serambi Mekah Al-Waliyah dengan skor nilai 800. Kemudian Dayah Serambi Aceh atau grup D dengan skor nilai akhir 900. Jadi untuk sementara berapa itu? 900 kan? 900 bukan 950. 900. Maka untuk sementara dipimpin oleh grup B dan D. Ya, B dan D, kemudian diikuti oleh C dan A. Baik. Maka pemberitahuan kami sedikit untuk babak rebutan ini boleh dijawab oleh siapa saja, tidak mesti jubir. Bekna lagi menom demungkeun kang bangairhat. Waktu diberikan oleh Dewan Hakim sepakat sama seperti sebelumnya, yaitu untuk memikirkan jawaban tersebut atau untuk meralatnya diberikan waktu 30 detik atau setengah menit. Sudah dapat dipahami?
Namun apabila Anda salah, setelah menekan bel salah jawabannya atau diam atau kurang tepat, maka nilai Anda dikurangi 100. Bila benar maka ditambah 100. Jadi berhati-hatilah, cerdas dan cermat. Ini soal semuanya berjumlah 12. 12 soal. 1. Ini bagaimana Dewan Hakim atau ofisial disebutkan jenis soalnya atau tidak? Tidak ya, sama seperti biasa. Karena sebelumnya juga tidak. Bekna nek tiri nek gandung. 1. Sebutkan 5 syarat wajib zakat pada emas dan perak. Regu B, kami silahkan. Syaratnya ada 5. Yang pertama sampai nisab, yang kedua milik sempurna. Sudah 1 tahun Islam dan merdeka. 100 untuk regu B, yang lain semangat. Penonton. Okey, kat dengut ni. Soal nomor 2. Berapakah jumlah rukun dalam salat fardu 5 waktu? Regu D, kami silahkan. 18. Dikurangi 100. Jawaban yang benar adalah 126 rukun. Rukun. Soal nomor 3. Berapa rakaatkah jumlah salat fardu 5 waktu sehari semalam bagi musafir yang mengqasar salat? Regu D, kami silakan. 11. 100 untuk regu D. Tepuk tangan semangat untuk grup yang lainnya. Ya, regu yang lainnya semangat. Soal nomor 4. Tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud merupakan salah satu rukun salat. Rukun keberapakah ia? Regu D, kami silakan. 12. Iya, 100 untuk regu D. Soal nomor 5. Dalam ilmu saraf, idgham terbagi 3 pembahagian. Sebutkan satu persatu. Regu D, kami silakan. Idgham mumtani', idgham jaiz, idgham wajib. 100 untuk regu D. 6. Sebutkan contoh masdar marrah. Regu C, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lan. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lan. Fa'lan. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Darabtu darban. Dikurangi 100. Jawaban yang benar adalah darabtuhu darbatan. Soal nomor 7. Sebutkan syair tentang ilat 9. Regu C, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazin jumatan fal wasbuqar kamulah. Iya, 100 untuk regu C. Soal nomor 8. Siapakah yang menyatakan ungkapan berikut ini? Aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tidak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Regu B, disilahkan. Imam Halwani.
Iya, 100 untuk regu B. Soal nomor 9. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia syair berikut ini. Fayal khusrana talibihi linaili fadlin minal ibadi. Bisa diulangi kan? Bisa. Oke. Regu C disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah merugi oleh orang penuntut ilmu karena malamnya itu untuk beribadah. Iya, 100 untuk regu C. Soal nomor 10. Berapa lamakah berselang antara wafat Rasulullah dengan wafat Sayyidah Fatimah? Regu B disilahkan. 6 bulan. 100 untuk regu B. Soal tinggal 2 lagi. Soal nomor 11. Siapakah nama istri Nabi Muhammad SAW yang beliau dapatkan dari hadiah Raja Mesir? Regu B disilakan. Maria Kipti. Iya, 100 untuk regu B. Soal yang terakhir. Sebutkan ta'rif atau definisi ilmu yang wajib bagi Allah. Waladzi la yumkinu adamuha. Dikurangi 100. Jadi alhamdulillah dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah untuk babak pemerataan. Mari sama-sama kita lihat skor akhir dari keempat regu masing-masing. Sebentar, ada berembuk antara Dewan Hakim dan pendamping. Ya, atref. Nggak nampak lihat tuh. Kayaknya yang Fatu Mekah 10.000. Fatu Mekah 10.000. Ya. Seperti yang kita ketahui, Kitab Kuning adalah sebutan masyarakat Aceh. Itulah, nyoh tak salah orang dia jauh. Pertanyaan betul, jawaban.
Waknya jauh hari be. Cuman Dewan Hakim ngempai bupaknya oleh kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan. Berarti mereka jawab. Ya, yang untuk regu apa tadi? Jawaban antum sudah benar. Maka oleh karenanya terima kasih kepada ofisial yang sangat-sangat teliti telah memperingatkan Dewan Hakim. Coba dirubah nilainya. Yang regu B tadi. Mohon peserta di Seperti yang kita ketahui, kitab kuning adalah sebutan masyarakat Aceh untuk penyebutan bagi kitab gundul yang merupakan kalam para ulama terdahulu. Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau biasa disebut Dayah Zudi yang berletak di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Merebo, Desa Unjung Tanjung telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah memiliki 6 alumni yang mencetak para santri yang berkualitas. Dayah Zudi kembali menyelenggarakan pentas Islami santri ke-6 antar Dayah sebarat Selatan Aceh. PIS ke-6 tahun 2023 akan memperlombakan cabang-cabang Musabakoh Fahmul Kutub, Musabakoh Kiraatul Kutub, Hafiz Quran 5 Juz antar Dayah sebarat Selatan Aceh. Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Desember hingga tanggal 6 Desember tahun 2023. Tak hanya antar Dayah, sekolah SDMI, SMPMTS, juga ikut berpartisipasi dalam event ini, yaitu Syarhil Quran, pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia.
Berhubung waktu sudah menjelang maghrib, kita rehat. Untuk seluruh peserta jangan pulang dulu, begitu juga dengan ofisial, karena ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim pada Tengku Patlan Ali. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Langsung saja kita akan mengumumkan siapa saja dari sis and bro, dari para peserta putra dan putri terbaik dari cabang Qiraatul Kutub Sebar Sela Aceh yang akan ikut menampilkan di ajang final nanti malam ba'da Isya dari puluhan peserta Sebar Sela Aceh. Maka kami akan mengumumkan siapa saja yang akan masuk ke final dari kelompok peserta putra. Kami akan membacakan ada 4 perwakilan, 4 peserta yang akan masuk ajang final. Yang pertama, peserta putra yang memegang nomor undian 44. Yang memegang nomor undian nomor 44. Kemudian yang memegang nomor undian 54. Yang memegang nomor undian 54. Dan yang ketiga yang memegang nomor undian 52. Yang memegang nomor undian 52. Yang terakhir, peserta putra yang masuk final adalah peserta yang memegang nomor undian nomor 50. Nomor 50. Kami ulangi, nomor 44, nomor 54, 44, 52 dan nomor 50. Kategori putri yang akan masuk ajang final nanti malam untuk memeriahkan panggung Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah Sebar Sela Aceh. Yang pertama, yang memegang nomor undian 45, asalnya rahasia. Kemudian yang kedua yang memegang nomor undian 21, 51. Kemudian yang memegang nomor undian 53. Dan yang terakhir dari peserta putri yang akan masuk ajang final yang memegang nomor undian 43. Semuanya adalah nomor undian 45, 51, 53 dan 43. Nanti mereka akan tampil kembali di ajang final memeriahkan acara Qiraatul Kutub Sebar Sela Aceh. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan jadwal lomba tepat jam 9 hingga jam 20.30 waktu Indonesia bagian Zudi. Kemudian ditetapkan di Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah tanggal 3 Desember 2023. Kami mewakili dari Dewan Hakim
undur diri dan mohon pamit atas kesilapan dan kekhilafan. Mohon diperbanyak maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada peserta Fahmul Kutub yang belum tampil, yaitu regu yang terakhir atau babak yang terakhir. Ini akan kita tampilkan setelah sholat isya, tepatnya di jam 8. Mohon peserta dan ofisial hadir tepat waktu di jam 8. Daerah-daerah yang belum tampil, yang akan tampil nanti adalah daerah Terpadu Al-Ansar dari Aceh Jaya. Yang kedua, daerah Darul Muta'alimin dari Aceh Barat. Daerah Aswal Hidayatus Salam juga dari Aceh Barat. Selanjutnya ada daerah Babun Najah dari Kabupaten Nagan Raya. Inilah yang akan bertanding setelah sholat isya di jam 8. Setelah itu jam 9 dilanjutkan dengan final Qiraatul Kutub sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dewan Juri tadi. Selesai final Qiraatul Kutub dilanjutkan dengan final 5 terbaik Fahmul Kutub, dan setelah itu akan diumumkan lalu diberi juara. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, kitab kuning adalah sebutan masyarakat Aceh untuk penyebutan bagi kitab gundul yang merupakan kalam para ulama terdahulu. Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau biasa disebut Dayah Zudi yang berletak di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Merebo, Desa Unjung Tanjung, telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah memiliki 6 alumni yang mencetak para santri yang berkualitas. Dayah Zudi kembali menyelenggarakan pentas Islami santri ke-6 antar dayah sebarat Selatan Aceh. PIS ke-6 tahun 2023 akan memperlombakan cabang-cabang Musabakoh Fahmul Kutub, Musabakoh Qiraatul Kutub, Hafiz Quran 5 juz antar dayah sebarat Selatan Aceh. Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Desember hingga tanggal 6 Desember tahun 2023. Tak hanya antar dayah, sekolah SDMI, SMPMTS juga ikut berpartisipasi dalam event ini, yaitu Syarhil Quran, pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia.